tahu kata bang, kan Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan maha pengampun. Tuhan, aku bertobat, janji enggak lagi, ya dihapus. Kalau Tuhan, Yang mana yang masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Anda memohon ke langit, ke Tuhan, atau Anda menunggu 3 hari di pinggir kuburan keluar orang? Banyak nyamuk nungguin orang ini. Aduh, kenapa lama kali dia keluar dari kubur ini? Kenapa? Itu dia simpel-simpel. Kenapa ini orang ini di sini sudah banyak nyamuk lagi? Aduh, cepatlah keluar, woi, keluar cepat, woi, banyak kali nyamuk. Gitu. Memang pemahaman terlalu jauh perbedaannya. Cuma itu fakta real. Karena menurut orang Kristen, bangkitnya Yesus adalah bukti bahwa dosa dihapus. Kenapa jadi kayak begitu? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Menjadi suci, karena yang masuk surga itu harus orang-orang yang suci. Kalau orang yang tidak suci itu dia tidak layak masuk surga. Kalau sebelum itu kita mau bahas Yesus datang itu sebagai Tuhan atau apa, tapi teladan Yesus itu sesuai tema ini harus Yesus bangkit itu buat apa? Menunjukkan bahwa menteladani kepada manusia bahwa sudah mengikuti Yesus harus bangkit. Artinya Yesus sebelum Yesus bangkit itu mati. Sebelum mati dia menderita. Itulah teladan Yesus, harus bangkit. Itu juga manusia menderita, mati dan bangkit. Itulah intinya. Kalau sesuai tema. Kalau mau Lalu apa tujuannya bangkit, Bang? Apa tujuannya bangkit? Tujuannya bangkit itu untuk menyelamatkan. Akhirnya tujuan bangkit itu mewakili manusia-manusia yang berdosa ini untuk menyatakan bahwa manusia harus menderita seperti Yesus, harus menderita. Yesus menderita. Yesus menderita itu harus mati dan bangkit. Begitu juga seperti pengikut Yesus harus menderita, mati dan bangkit. Kalau kita manusia mampu menjalani peristiwa atau pekerjaan Yesus, kalau kita manusia mampu mengikuti jejak Yesus, menderita, mati dan bangkit, berarti kita sebagai pengikut Kristus yang sempurna. Kita bangkit sebagai orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Begitu. Ini apa ini, Bang? Ini cerita film atau sandiwara radio atau apa yang Abang sampaikan? Ini di dalam firman Tuhan, di dalam iman.
Yesus bangkit itu buat apa? Itu kan tujuannya tema ini. Iya. Yesus Di bangkit mana? ini Di mana, Bang? di mana apa? Di mana tertulis bangkitnya Yesus itu untuk memberikan contoh kepada Kristen untuk bangkit? Di mana itu, Bang? Saya menanggapi tema ini. Itu tujuan. Iya, itu makanya. Iya, makanya saya bertanya, abangku, di mana tertulis itu, Kamase? Yesus mati, terus bangkit. Untuk apa dia bangkit? Itu untuk menebus dosa manusia. Karena Di tidak ada mana manusia tertulis, yang Bang? Di mana Harus, tertulis? Di mana tertulis bangkit dari kematian untuk nebus dosa itu tertulis Bang di Suma mana? dengar baik-baik ya. Saya dengar dari baik-baik. tadi, Abang. Iya. Saya mengatakan ini, dengar baik-baik ya. Iya. Saya mau katakan ini, Bang Suma pasti paham dan sudah mengerti di mana tertulis itu. Pasti Bang Suma sudah tahu. Justru karena saya belum tahu di mana tertulis Sudah, fungsi saya yakin. Yesus Saya ikut bangkit. banyak cerita, banyak live dari Bang Suma. Saya ikuti. Pernah Bang Suma bahas itu, Yesus bangkit di ayat mana, Bang Suma pernah ungkapkan itu. Jangan bohong. Iya, fungsinya dia bangkit. Fungsinya bangkit apa dia, Bang? Saya katakan tadi, fungsinya bangkit itu untuk menebus dosa manusia. Maksudnya Kan dosa bisa ditebus dengan cara memohon bertobat. Kenapa harus keluar dari kubur? Nggak bisa. Mana bisa? Bertobat. Nggak bisa. 2 Tawarik 7:14. Apabila hambaku mencari wajah. 2 Tawarik 7 itu dia perjanjian lama itu. Ajaran Kristus Justru itu dia karena datang. itu. Justru karena itu kenapa Kristen ngarang cerita, Bang? Saya mau saya dengar baik-baik. 2 Tawarik itu 2 Tawarik itu dia dari sebelum Yesus lahir, sebelum Tuhan turun ke bumi. Iya, berarti kan sudah ada tuntunan dari sejak dulu kalau mau nebus dosa itu tinggal bertobat. Terus kenapa ada yang harus keluar dari kubur? Kalau perjanjian dulu, dengar dulu Bang Suma. Kalau perjanjian dulu gimana? Persembahan itu bisa menghapus dosa. Persembahan lembu, sapi, keledai, kambing, domba bisa disembeli. Tetapi persembahan yang kudus itu mempersembahkan tubuh yang hidup seperti yang sudah dijalankan oleh Yesus Kristus untuk umat manusia. Begitu. Iya kan Yesus memberikan solusi kalau mau dosanya dihapus, ya bertobat, Bang. Kenapa harus menunggu orang mati keluar dari kubur? Tidak cukup bertobat. Karena Yesus mengatakan Lukas 13 nomor 3, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu pernyataan Yesus sendiri tuh. Bertobat itu dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh. Begitu. Bertobat itu berjanji tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Itu bertobat. Bertobat itu berjanji itu dengan kata-kata, tetapi tidak ada bukti. Belum terlalu dibuktikan percaya. dong. Dibuktikan dengan bertobat, jangan lagi sebagai persembahan yang hidup. Kok persembahan? Ya, tapi kenapa mempersembahkan manusia? Itu dewa Molok. Gimana? Seandainya Bang Suma itu Kristen, orang memahami persembahan yang hidup. Gitu. Kenapa jadi manusia yang dipersembahkan, Pak? Karena kok kayak dewa Molok? Persembahan yang harus dipersembahkan itu yang suci, itu dia harus persembahan yang hidup untuk Kisah Para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
bertobat, sadar dan bertobat, dosa dihapuskan. Kenapa menunggu orang keluar dari kubur, Pak? Bertobat. Karena yang bertobat itu dia tidak cukup Anda itu. Karena persembahan yang Anda- hidup adalah persembahan. Coba, ada orang mati hari Jumat, Anda nunggu di pinggir kuburan tuh, menunggu di situ dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Hari Minggu dia keluar tuh dari kuburan. Habis itu Anda tepuk tangan, dosa kita diampuni. Oleh apa hubungannya? Coba. Bukan lagi gitu pemahaman. Ini memang jujur ini persembahan ini pemahaman ini sulit mau bertemu karena beda keyakinan. Iya iyalah. Masa kayak begitu, Pak? Yesus mati, ditunggu tuh Sabtu, Minggu, begitu hari Sabtu, detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Pemahaman 2, salah itu, 1. Bang Suma. Pemahaman Dosa salah itu, dihapuskan. Yesus bangkit. Masa kayak begitu? Pemahaman salah itu Bang Suma. Lalu bagaimana? Karena dosa manusia itu hanya dapat ditebus dengan orang yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercela. Kenapa jadi orang yang jadi korban penebus, Bang? Kenapa kayak gitu? Kisah para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Bertobat, Pak, bukan menunggu orang keluar dari kuburan. Itu betul. Yes. Sekarang begini, siapa yang bisa mengampuni dosa kita kalau orang yang tidak Kan tinggal bertobat, nah, Bang. Kan tinggal Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan Maha Pengampun. Tuhan, aku bertobat, janji enggak lagi, ya dihapus. Kalau Tuhan Yang mana yang masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Anda memohon ke langit, ke Tuhan, atau Anda menunggu 3 hari di pinggir kuburan keluar orang? Banyak nyamuk nungguin orang ini. Aduh, kalau lama kali dia keluar dari kubur ini. Bermohon minta pengampunan itu dia simpel-simpel. Kenapa ini orang ini di sini sudah banyak nyamuk lagi? Aduh, cepatlah keluar, woi, keluar cepat, woi, banyak kali nyamuk. Gitu. Memang pemahaman terlalu keluar beda, dari kubur. terlalu jauh perbedaannya, Bang Cuma. Itu fakta real. Karena menurut kalau orang ingin Kristen, meminta pengampunan bangkitnya itu Yesus sangat adalah simpel. bukti bahwa dosa dihapus. Kenapa jadi kayak begitu? Iya, Bangku? betul. Kan ajarannya kan Betul. tinggal Siapa yang bisa bertobat. mengampuni dosa? Tuhan pengampun. Cuma Tuhan Maha Pengampun. Bang Suma itu Kita tinggal datang Tuhan kepadanya pengampun. Kalau cuma memohon. berdoa tidak Tuhan, saya mohon ampun atas segala dosa-dosaku ya Tuhan, ampuni aku. Sudah diampuni, yang penting sungguh-sungguh. Ini kok orang keluar dari kubur ditunggu. Kalau orang yang keluar dari kubur bisa saja orang pe papa, orang pe mama, orang pe kakak, bisa saja begitu kalau orang keluar dari kubur. Tetapi ini Yesus berbeda dengan manusia biasa, gitu Bang Suma. Ya biarin aja, apa hubungannya dengan kita? Berbeda. Ya ngapain? Apa bedanya, Pak? Kalau Yesus itu dia di prosesnya begitu berbeda dengan proses manusia. Ya Manusia urusannya biasa. dia yang jelas Tuhan mengampuni dosa bukan karena orang itu keluar dari kubur. Bukan begitu masalah, bukan keluar dari kubur. Bukan begitu pengertiannya Bang Suma. Lalu buat apa dia keluar dari kubur? Ini temanya ini Yesus bangkit buat apa? Yesus bangkit itu untuk mengalahkan maut. Ya deritanya dia, kalau mau kalahkan maut, derita apa hubungannya dengan kita? Dasarnya manusia telah jatuh dari dosa. Fitnah. Ya fitnah. Fitnah ini. Dasarnya Coba manusia Anda baca awal dari Yeremia 31:34. Dosa-dosa sudah aku hapuskan,
Aku telah mengampuni dan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati kalau gitu? Tetapi Kalian- Yesus datang untuk Saudara-saudara kami Kristen itu karena apa ya? Orang Kristen itu nggak ngerti Bible, kitabnya Yahudi nggak Sekali lagi paham. katakan, nah sekarang kamu udah terkeceblosan. Kamu bilang kamu orang Kristen tidak mengerti Bible. Tadi saya tanya Iya, kamu sekarang tidak mengerti. coba Anda baca Yeremia 31:34. Masih ada nggak dosa di situ? Sudah dihapus dosa itu dah. Sudah dihapus, tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan. Apa urusannya kok sibuk pula dia? Gak ada. Yeremia 31 nomor 34. Tuhan telah menghapuskan dosa manusia. Kenapa pula ada lagi yang keluar dari kubur hapus dosa? Sibuk sendiri dia. Sibuk sendiri. Maksudnya sini menyempurnakan. Loh, masa Anda tidak percaya ketika Tuhan sudah mengatakan aku hapus semua dosamu? Masa nggak sempurna? Jelas-jelas kok di situ. Aku akan menghapuskan, tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini Bang Suma, ini dia pemahaman berbeda katu dasar iman. Begitu nu pemahaman. Bukan, Pak. Coba Anda baca Yeremia 31 nomor 34. Saya pernah baca, saya pernah Sebelumnya dengar. dia mengatakan apa? Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Aku akan mengampuni segala dosa mereka. Tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Udah diampuni. Jadi Yesus itu datang pahlawan apa? Kesiangan kalau begitu, Pak. Kalau saya jujur saya mampu sampaikan itu, cuma berkata-kata saya sangat sulit, betul. Pak, dalilnya Bang Suma itu, abangku, Bang abang Suma dalil ini, sudah tertulis. Bang Suma ini dia. Aku mengampuni dosa mereka dan tidak mengingat-ingat lagi dosa mereka. Loh, ngapain lagi Yesus turun? Sulit. Karena Bang Suma ini dia senior di begitu. Jadi Ngapain lagi ada keluar dari kubur? Pahlawan kesiangan. sangat sempurna. Mereka untuk kita mau pahami hal-hal begini, kita pahami lebih paham dari Bang Suma. Cuma menyusun kata-kata Bang Suma lebih Saya berdasarkan yang tertulis aja, abangku. Yang tertulis yang ku baca. Bang Suma Kata Tuhan di sana, aku mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Aku itu ampuni. kata Yeremia. Itu kata Yeremia. Kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tak ada lagi dosa. Kata Yeremia. Terus ngapain? Saya mau tanya, Yesus lagi? Saya mau tanya, itu Yeremia dari Yeremia ayat berapa, nomor berapa? Nah, begitu. Yeremia 31 nomor 34. Ya, baca Bang, baca. 31 nomor 24. 34. Lama inilah Kristen tidak ngerti Bible Andainya Bang tapi Suma itu tahu. mempelajari isi Alkitab Yeremia, pasti ada pemahaman situ. Ada pemahaman maksud ayat itu. Itu pasti. Aku pula yang disuruh. Aku mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku tanamkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Jangan lagi di antara kalian mengajar kenallah Tuhan, sebab mereka kecil besar sudah mengenal Tuhan. Aku mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa Bani Israel dan Bani Yehuda. Terus datang Kristen mengusung Yesus keluar dari kubur. Untuk apa? Untuk nebus dosa. Kesiangan, Pak, kesiangan. Sekarang begini, dari ayat Yeremia itu dia Bang Suma pahami itu ayat itu. Di ayat-ayat lain di masalah kitab Yeremia itu dia ada juga nubuat dari Yeremia menyatakan bahwa di situ akan datang Yesus. Di situ. Masolang generasi. Mana ada abangku, alamak.
Cuma kita nak hafal Bible. Jadi setengah mati. Sulit. Ngarang bebas abang ini. Ngarang bebas, betul-betul Bukan ngarang bebas. ngarang, cuma kita nak paham. Makanya kita bilang tadi, kita yang lebih mengerti kita, cuma yang lebih fasih Bang Suma, begitu. Bagaimana mau ngerti kalau Bibelnya di mana tertulis bab berapa, nomor berapa aja gak tahu. Kita mengerti. Itu Bang Suma itu lebih kapal, pasti. kapal tenggelam namanya itu, kapal talang. Mau sampaikan kita sulit, cuma Bang Suma lebih mengerti, lebih fasih mau sampaikan, begitu. Bukan pasti aja, saya paham. Terus beda-beda karunia. Kalau Bang Suma Apalagi ini beda-beda karunia. Kalau kita berkarunia ditambah lain. Itu Bang Suma hebat, Bang Suma. Kita boleh kasih jempol. Berkata-kata itu hebat. Alamak. Menyampaikan firman Semangat Tuhan itu malam. biarpun sama, mari itu ada karunia. Malam sahabatku, Bang Suma. Malam bang, malam. Iya, malam sahabatku. Betul. Semoga Kristen ini kan. Iya, beliau Ada Fegil, semoga Kristen ya. Kristen, beliau Kristen. Ya, mantap. Minta bantuan lah. Kita yang tak berkata-kata dengan Bang Suma. Kalah jauh dengan fasih Bang Suma. Itu kalah jauh sangat. Bang Suma boleh jadi anggota dewan kok, bagus. Anggota dewan MPRI. Kenapa jadi anggota dewan? Ketua dewan. Pasti sekali. Memutarkan kata, memutarkan balik kata itu dia. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Bang Suma hebat. Alamak. Bang Giri? Nanti di DM sama anggota dewan sampean. Kalau calon tadi hukum Bang Suma hebat, betul. Sama calon. Benar jadi putih jadi hitam, hitam jadi putih no. Bang Suma hebat. Alamak. Mar cuma di belakang layar tak pernah buka masker, betul. Kita ikuti begitu. Tak pernah buka masker. Oke, kita coba ini bang. Kita coba minta pendapat saudara kita Dev. Ini ompong. Dev ini untuk. Kaki ompong. Mana lu bilang ompong? Bukan, sorry. Kaki ompong. Bang Suma nyana. Ya, makasih buat kesempatannya, sahabatku, Bang Suma. Bukan ompong, saya gigi saya 5 cm keluar bang. Ada aja. Gilobir dang. Gilompat bibir. Tas. Bu, bimoli. Kenapa mati lampu itu? Pasang dulu lampu. Ya, di ruang tertutup. Saya di proyek ini, di proyek. Oke. Siap, lanjut. Mau kerja? Baik, ya. Iya. Silakan temu dengan pendapatnya. Iya. Makasih. Ini saya mau menanggapi, mungkin ada sesi sempat simak sedikit tadi apa yang diperbincangkan mengenai penebusan dosa. Iya. Jadi yang sepemahaman saya seperti ini. Jadi Yesus itu menebus dosa itu kepada hukumnya sendiri atau kepada hukumnya. Nanti akan saya jabarkan. Misalkan seperti ini. Ilustrasi, ada seorang raja di suatu negara, dan raja membuat peraturan dalam suatu negara, setiap orang yang melakukan pencurian dia akan dihukum mati, seperti itu. Berselang beberapa hari kemudian datanglah anak buah raja dan berkata, "Raja, kami telah menangkap ada seorang pencuri." Raja berikhtiar sesuai hukum. Oke, silakan dibunuh. Bawalah kemari pencuri itu. Dibawalah ke depan raja. Ternyata pencuri itu adalah anaknya yang sulung. Anak yang sulung itu dia sudah minggat dari rumah 2 bulan sebelumnya karena cecok. Jadi mungkin dia menderita kelaparan, jadi dia mencuri. Dan akhirnya dia harus menghadapi kasus hukuman yang harus mati, seperti itu. Tergeraklah sang raja oleh belas kasihan karena tidak rela anaknya karena dosa mencuri yang harus mati. Jadi dia rela menggantikan posisi itu untuk menyelamatkan anaknya itu.
Jadi seperti itu. Jadi dia tidak mengingkari atas hukumnya yang dia buat, hukum-hukumnya yang dia buat, tetapi dia mengganti dirinya atas hukumnya yang dia buat. Itu dalam konteks kalau ilustrasi saya menggambarkan itu pada manusia. Tetapi ini kan kalau dalam kerohanian, dalam keagamaan, Yesus memberi dirinya, dia mengganti kita yang berdosa karena dia tahu dia kan pasti akan selamat dari maut. Dia istilahnya dia yang berkuasa lah, begitu dia bisa bangkit. Jadi dia tidak mengabaikan hukumnya, dia tetap mentaati hukumnya, tapi dia menjalankan, menggantikannya. Itu yang sepemahaman saya, Bang Suma. Terima Iya, kasih. kalau saya boleh bercerita dengan ilustrasi, versi saya beda, Bang. Oke, siap. Jadi ada seorang raja memberikan aturan kepada manusia. Manusia pertama nih, baru dia buat nih, sudah melanggar, diampuni. Lalu manusia yang diampuni ini berketurunan banyak. Jadi ini masyarakatnya, penduduknya berketurunan banyak kali. Diutuslah lagi seorang raja. Kamu buat mereka damai, jangan dia melakukan dosa. Ya, raja besar mengutus raja kecil. Sampai di sana mereka malah menolak raja-raja tersebut. Tetap aja masyarakatnya, penduduknya melakukan dosa besar. Lalu tiba masa si raja ini marah besar, dibunuhnya lah semua penduduk di situ. Sodom Gomora rata dengan tanah. Sudah gitu orang berkembang biak lagi tuh, diutus lagi raja untuk menyelamatkan manusia. Tetap aja makin jadi-jadi. Akhirnya Tuhan hantam lagi tuh dengan musibah, serak, Bahteranu, habis lagi manusia. Sudah gitu berkembang lagi, bikin lagi manusia, dosa lagi dia. Diutuslah lagi raja, dimerdekakan dia, dijauhkan mereka dari orang-orang maksiat. Tapi begitu lagi, bikin lagi dosa, melanggar terus ini masyarakat. Akhirnya demi untuk menyelamatkan kemudian mereka, diutuslah anak bungsu yang diutus, bukan anak sulung, anak bungsu. Kamu turun, kau selesaikan semua itu masalah-masalah di sana, tolong kau selamatkan semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Lebih parah, manusia melakukan maksiat. Maka sang raja yang turun kemudian berubah dirinya menjadi raja kecil, sambil bawa pedang digereknya lehernya. Demi kalian semuanya aku mati. Frak! Nah itu analoginya. Menurut pandangan saudara, ini raja gila atau waras rajanya nih? Itu analogi sederhananya. Endingnya, analogi kedua adalah setelah dia mengutus anaknya, dia umumkan tuh, kalian, karena dosa-dosa kalian terpaksa aku harus membunuh anakku sendiri. Dibunuhlah anaknya demi penjahat-penjahat itu. Itu gila atau waras orang ini? Demi untuk orang-orang jahat, orang benar dibunuhnya. Orang anaknya yang dikasihi, anaknya yang datang bawa kebenaran, anaknya yang mengajarkan hidup yang kekal. Begitu orang-orang nggak percaya ke dia turun. Ya udahlah kalau begitu supaya kalian puas nih, tengok anakku nih, ku tebas lehernya, ketepak, mati anaknya. Puas kalian kan? Kalian kuselamatkan ya, karena sudah aku bunuh anakku. Ini orang gila ini. Ini bukan orang waras, ini bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah ketika orang-orang berbuat dosa, sudah datang kepadanya Nabi, sudah datang kepadanya Rasul, sudah dikasih mereka kemudian nikmat, tetapi tetap ingkar, malah mengikuti iblis, diratakan sama Tuhan. Itu yang benar. Bukan malah orang yang berdosa dipelihara, lalu orang benar jadi tumbal. Itu pengajaran Dewa Molok itu, Bang. Jadi kalau konsep yang abang lakukan ini benar, sekarang orang pada bermaksiat lagi tuh, Bang.
korupsi di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perampokan, pembunuhan di mana-mana. Harusnya Tuhan turun lagi tuh, bunuh diri lagi. Nanti 1000 tahun ke depan ada lagi yang melakukan begitu, turun lagi tuh Tuhan, bunuh diri lagi. Kalau itu yang terjadi. Tapi ada konsep yang sudah ditawarkan oleh para nabi, ditawarkan oleh para utusan, termasuk Yesus. Apa itu bertaubat? Kenapa nggak dipakai konsep itu? Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih, dan Tuhan itu maha adil. Masakan kita yang bermaksiat, kita yang hamili orang lain yang harus nikahi. Gimana ceritanya adilnya itu? Ya nggak bisa dong. Yang harus melakukan itulah yang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Terus orang Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen ini, kenapa kayak merasa jauh dari Tuhan? Sampai harus pakai perantara, harus pakai kurir Yesus jadi perantara. Kenapa nggak langsung? Apakah Tuhan Anda itu tuli? Tuhan Anda buta? Tuhan Anda itu kejam? Kan tidak. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha mendengar. Tinggal datang kepadanya berbisik lirih, wahai Dikau yang menciptakan aku, berilah aku petunjuk. Aku buta, aku nggak tahu kebenaran, tuntunlah aku kepada kebenaran itu. Aku mohon lindungi aku dari segala dosa-dosa dan kekejaman kemaksiatanku. Tuhan mendengar kan? Tuhan, sudah selesai, tuntas sudah. Ini kok harus ada korban, harus ada tumbal. Sedangkan kalau kita belajar tentang tumbal, korban, yang lebih dulu melakukan korban itu adalah orang Yahudi. Sederhananya begini, Bung. Kalau pola yang dianut Kristen ini benar, maka orang Yahudi ketika mereka ingin menebus dosanya, maka domba atau kambing atau sapi itu disalib. Sapinya disalib. Terus kalau memang betul itu adalah untuk menebus dosa seperti polanya Kristen, domba, sapi yang sudah disembeli untuk dosa-dosa mereka itu hari ketiga kudu bangkit semua. Dan orang Yahudi kudu menyembah penebus dosa mereka. Wajib hukumnya. Contoh, Keluaran 29 nomor 14, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, bila mana mereka melakukan dosa dan ingin menebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan domba, kambing, sapi, lembu. Pertanyaannya, benarkah yang menghapuskan dosanya itu adalah sapi tersebut? Bukan, yang di atas. Kenapa mereka tidak menyembah sapi yang telah menebus dosanya? Karena mereka tahu ini adalah syariat, aturan yang diatur oleh Elohim. Bukan dia yang menghapus dosa saya, bukan, tapi Elohim. Ini hanya syariat, ini hanya hukum. Tuhan kasih petunjuk. Jika katakan kepada orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, apabila mereka hendak menebus dosa mereka, agar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu, itu syariat. Ditebaslah sapinya, mati. Setelah ditebas sapinya, terhapus enggak dosanya? Terhapus. Muncul pertanyaan, yang menghapus dosa sapi, lembu yang disembelih atau Tuhan? Tuhan. Berarti sapi ini hanya sebab musabab. Nah, kenapa orang Kristen tidak mikir ke situ? Kalau memang Yesus ini adalah Tuhan atau manusia yang harus mati menebus dosa, bukan Yesus yang menghapus dosanya, tetapi Elohimnya. Jangan sembah Yesus. Sebagaimana orang Yahudi tidak nyembah sapi, mereka ditebus dengan sapi, mereka ditebus dengan domba, mereka ditebus dengan kambing. Ada mereka nyembah kambing? Oh kambing, karena kau menebus dosaku, aku sembah kau ya, permisi kambing. Ada? Nggak ada. Loh, kok ini orang Kristen? Yesus anak orang, nebus dosa mereka. Yang dituhankan Yesus. Harusnya berterima kasihnya begini, ya Bapa yang ada di surga, terima kasih kau telah mengutus anakmu untuk mati demi dosa-dosa kami. Buang, sudah selesai. Lupakan sebagaimana orang Yahudi melupakan kambing, sapi yang mereka gunakan darahnya untuk menebus dosa mereka. Begitu juga lah harusnya Kristen. Jangan malah Yesus yang disembah. Menyembah Yesus sama dengan Yahudi menyembah sapi, menyembah kambing.
menyembah, kalau Keluaran 29:14 ya menyembah kotoran sapi malah. Itulah cara-cara yang tidak rasional dan juga tidak alkitabiah. Silakan. Bang Suma kasih tanggapan nih. Gimana ini dia? Tunggu. Masih hidup akhir orang ini. masih ada nih. Ada Sima baik-baik Bang Suma kata-kata. Bang Suma udah bilang terakhir begini. Menyembah Yesus bukan menyembah, harus bersyukur kepada ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengutus untuk kami Yesus dikorbankan. Ya begitu kira-kira ya. Ya. Iya. Begitu kira-kira ya. Saya tanggapi itu ya. Bang Ya. Suma harus tahu Yesus itu dengan Bapa satu. Berarti Bapak Untuk yang apa? sembelih nih ceritanya nih. Lebih parah lagi nih. Harus Mati punya kehilangan kepada Tuhan Yesus kita. itu sama bersyukur kepada Bapa karena Yesus itu Aduh. dengan Bapa satu. Mati Bapak, mati. Bapak Ilahi mati. Bersyukur kepada Bapa bukan kepada Yesus. Aduh, jangan. Itu pemahaman berbeda. Bang Suma itu Berarti menyalip lain Yesus, dengan menyalip Bapak. Iya. Hancur, sudah hancur. Bang Suma tidak paham itu. Bang Suma tidak paham. Yesus itu adalah firman dari Bapa. Firman itu jadi manusia, Oh, itu yang kirain Bapak itu sendiri. yang Bang Suma tidak paham. Itu Bang Suma yang tidak paham. Jadi Bang Suma sampaikan tadi bukan bersyukur kepada Yesus, melainkan bersyukur kepada Bapa. Tidak sama. Kalau pemahaman kami bersyukur kepada Yesus itu sama dengan bersyukur kepada Bapa, karena Yesus itu adalah firman dari Bapa yang keluar dari Bang Suma berkata-kata itu saya dengar. Toh? Bang Suma berkata-kata itu, seandainya Bang Suma berkata-kata itu bisa menjadi manusia, tetapi tidak bisa karena Bang Suma itu manusia. Bapak itu, Bapak Allah itu berkata-kata itu jadilah manusia, yaitu Yesus. Itu Bang Suma sudah paham tapi tidak meyakini. Itu perbedaannya dengan kami, dengan orang Kristen. Gitu bedanya. Jadi pemahaman kita berbeda. Karena berbeda, yang kami sangat kagum sama Bang Suma itu, kami tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata secara terperinci. Bang Suma mampu, makanya saya usulkan Bang Suma jadi anggota dewan saja, gitu. Kok anggota lagi, ketua? Hanya sangat mulus. Putih jadi hitam, hitam jadi putih, iya kan, bro? Iya begitu, karena mulus sekali Bang Suma menyusun kata-kata. Oke, kita dengarkan Karena saudara kita Bang tidak Daf. bisa bersatu. Abang ini tadi minum 1 botol topi miring baru kesini. Bukan topi miring. Ya, mungkin cuma mau menambahkan. Vodka. Itu memang kenyataan. Bang Suma sangat paham dengan kata-kata. Sangat paham karena fasih sangat lancar. Saya juga bisa berkata-kata karena saya juga bisa memahami, tapi tidak bisa berkata-kata sama dengan Bang Suma. Bang Suma bisa berkata-kata hampir mendekati dengan firman, hampir mendekati dengan ajaran-ajaran Kristen, tetapi ada yang membelok, ada yang menyimpang. Itu karena itu menyimpang itu karena apa? Karena Menyimpang perbedaan karena iman. tidak sesuai dengan iman Anda. Itu aja, bilang aja. Iya betul. Nah, itu. Kalau Bang Suma beli, Sudah benar saya kalau ini, Bang cuman Iman karena tidak cocok dengan iman Anda, kalau maka Anda Bang katakan Suma tidak cocok. Kalau Bang Suma seiman dengan kami pasti lurus sama. Cuma karena tidak seiman, ya sebenarnya ke kiri, ya ke kanan saja karena tidak seiman. Itu ya perbedaannya. Nah, saya akui Ya. Bang Suma menyusun kata itu Panjang. sangat rapi Panjang ini, Bang. sekali. Ya, saya usulkan Dikat saja aja di langsung. anggota dewan saja. Ya, oke Bang Daf, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya karya untuk penebusan dosa yang kita imani ini sebenarnya bukan apa istilahnya
uh, kabar yang baru untuk dijalani, tapi ini untuk menggenapi nubuatan yang sudah jauh sebelumnya diberitakan para nabi sebelumnya. Saya tidak membuka ayat, tapi saya cuma misalnya menyebutkan di mana kitab-kitab, misalkan di Yunus, sama di kitab Yesaya dan Yeremia. Jadi semua nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama itu menceritakan bagaimana Yesus akan lahir dan tujuannya seperti apa. Jadi itu harus terjadi, Bang Suma, di dalam kepercayaan kita itu harus terjadi karena berpatokan semua dari nubuatan-nubuatan yang ada. Terima kasih. Oke. Kalau nubuat tentang kelahiran, kenabian, kerasulan, mengajarkan jalan kebenaran, keselamatan, it's okay, no problems. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika saya bertanya, ada nggak nubuatan bangkit dari kubur? Ada. Mana? Coba. Ada nubuatan Coba. bangkit dari kubur. Di mana di kitabnya saudara kita Yahudi bangkit dari kubur? Itu di mana dalilnya? Langsung mau tahu itu. Tapi nanti kalau sewaktu saya buka, Bang. Boleh. Iya, kayaknya saya pernah baca. Oke, baik. Kita upload dulu untuk teman-teman kita. Silakan. Saya mau pamit dulu, Bang Suma. Jangan Itu dia, dulu. Melari dia. Lari. Mulai. Kebiasaan nggak tanggung jawab. Habis makan nggak bayar langsung pulang. Sedikit lagi, Dan. Sedikit lagi. Oke. Kita tunggu dulu dalilnya. Ada nubuat di kitabnya Yahudi Saya tentang mau tunggu kebangkitan. dari Brodo Pelikir. Ya. Mana mau sampaikan ke penonton, berbagi dong sama Bang Suma. Oh? Iya. Berbagi dong penonton Biar nggak ngantuk ya. Oke. Bang Suma cek per cek, orang dua saudara. Kita orang bersaudara, iyalah. Masalah kita cuma beda akidah aja, Bang. Saudara tetap saudara. Kelahiran ada, penginjilan ada, mengajar ada, Mesias Almasih ada, orang diurapi ada, penunjuk jalan keselamatan ada, gembala ada, lahir dari seorang perawan ada. Tapi bangkitnya ini di mana itu tertulis di kitabnya Yahudi? Bang Suma kuasai itu semua. Saya yakin. Saya tahu latar belakang Bang Suma. Bang Suma tahu. Bang Suma yakin. Saya yakin Bang Suma tahu semua itu. Makanya saya tanya tadi, Bang Suma mau tanya balik. Terdapat di mana itu? Saya sudah tahu. Bang Suma tahu itu. Saya mau pamit dulu, mau kerja besok. Saya mau kerja, udah larut nih, udah malam. Bang, wah dia aja pulang pagi, masa dikalah sama Semoga Wahdia. bang panjang umur, sehat selalu, diberkati terus. Thank you, I love you. Waria pulang subuh, situ pulang cepat. Kalah. Oke, Bang Suma, ini kayaknya Silakan. bagian-bagian kitab yang menjelaskan tentang nubuatan untuk Yesus gitu. Bangkit. Ada di tunggu kita baca dulu apakah ada. Iya. Tapi Boleh. bisa dimaknai ke sana. Kalau menurut saya bisa dimaknai ke sana karena ini kan sudah kepercayaan kita, ini adalah nubuatan istilahnya. Tunggu saya baca dulu ya. Boleh. Iya, saya baca dulu. Silakan. Yunus 1 ayatnya yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan
Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi sudah 3 hari 3 malam lamanya. Jadi Yunus ini dalam percayaan kita digambarkan juga suatu nubuatan yang akan terjadi di dalam pribadi Yesus yang diceritakannya. Baru itu lagi jadi 3 hari. Baru itu dalam Hosea, Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, gitu. Baru itu Keluaran, bukan, tadi ada Yesaya. Aduh, HP itu keluar lagi. Bang, izin bang, apa ini? Saya apa? Kayak kalau mata kalau baca. Jadi, bisa saya lanjutin bang? Bisa saya lanjutin? Boleh. Iya, iya. Saya masih menunggu dalilnya, silakan. Oke. Jadi, dalam kitab-kitab yang lain selain yang tadi ada di Yesaya 9 ayat yang ke-6, bukan. Di dalam Yesaya dan di dalam Yeremia ada juga nubuatan tentang Yesus. Jadi semua dibercerita tentang pada hari ketiga dia akan bangkit di hari ketiga. Di mana? Di mana? Di Yesaya dan di Yeremia. Yesaya berapa? Iya. Yesaya berapa? Iya, tunggu. Lanjut dulu Bang Suma, kalau mau sharing nanti saya sebentar cari-cari dulu Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau saudara mengambil Yunus 1, itu kan istilahnya ini kan bukan nubuat, ini kan cerita nih. Cerita tentang Yunus. Yunus kan mengalami itu, jadi itu bukan nubuat. Yunus mengalami Yunus mengalami, dan satu hal yang perlu dipahami, Yunus tidak mati. Yunus hidup dalam perut ikan. Berbeda dengan Yesus, mati, dia mati. Yohanes 19:30, setelah dia mencicipi anggur asam, lalu dia berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Mati. Yunus enggak mati, beda. Kemudian Bung, coba Anda perhatikan dengan seksama ketika kita membaca dalil apa tadi? Hosea 6 nomor 2 itu kita, bukan bicara Yesus. Kalau kita itu kan jamak, tidak ada hubungannya. Kita itu bercerita orang banyak telah memukul dan yang telah membalut kita. Nomor 2-nya dikatakan apa di sana? Akan menghidupkan kita, bukan Yesus yang dihidupkan. Sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kita gak ada hubungannya Bang. Jadi saya belajar Bible itu dari tahun 2008 sampai tadi pagi. Saya masih ngulik-ngulik, tidak ada saya temukan data tentang nubuat bangkit dari kematian Yesus itu. Kenapa saya belajar dari sampai ke situ? Saya pernah membaca Lukas 24 Bang. Lukas 24 nomor 44, 45, 46 dikatakan begini, aku harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nomor 36-nya, Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Saya cari di Taurat itu nggak ada. Nggak ada di Taurat, nggak ada. Jadi penulis perjanjian baru ini itu tidak terlalu gimana kali dengan perjanjian lama, sehingga dia mengatakan ada tertulis di Taurat, nggak ada di Taurat. Ada tertulis di Mazmur, nggak ada di Mazmur. Nggak ada Mesias mati lalu bangkit di antara orang mati, itu nggak ada Bang. Jadi kebangkitan itu pantas aja. Nih, tak kasih 3 pola. Pola yang pertama, ketika di dalam Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam.
Itu satu. Iya. Itu tanda untuk orang jahat, kata Yesus. Ketika dikatakan dia bangkit pada hari ketiga, yang kedua, tidak ada satupun murid keluarga inti, murid kesayangan yang menunggu detik-detik kebangkitan. Gak ada. Gak ada itu. Kecuali orang jahat yang terekam di Matius 27 yang berjaga-jaga di kuburan, dialah yang menunggu kebangkitan Yesus. Siapa mereka? Yang orang Farisi, tentara-tentara Romawi, justru mereka yang menunggu. Murid kagak. Begitu ada penampakan mengaku Yesus, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, murid-murid tidak percaya dan mengatakan, itu omong kosong. Mereka menganggap apa yang diberitakan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di kubur, hanya ada kain kafan. Apa katanya? Omong kosong. Mereka nggak percaya. Artinya bahwa keluar dari kubur itu memang nggak ada cerita itu, nggak ada. Ini diusung setelah kejadian karena ingin menjual bangkit itu sebagai tebusan dosa. Makanya di Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih sukacita sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu, kata Paulus gitu. Artinya bahwa dengan matinya Yesus membuktikan setelahnya adalah kasih, hukum Taurat itu batal. Selanjutnya adalah hukum kasih. Makanya dikatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu, yang ada adalah Yesus dengan kasihnya dia mati untuk nebus kita di atas salib. Pauluslah yang menjual yang seperti itu. Padahal Yesus mengajarkan nebus dosa itu tobat. Itu ajaran Yesus. Nah, saya kasih lagi kesempatan sahabatku ini untuk mencari data, mana tahu bisa ketemu. Silakan. Saya tidak mencari data dulu, Bang. Silakan. Apa jadi? Silakan. Saya menanggapi dulu. Kalau silakan. Memang kalau di zaman dulu kan untuk penghapusan dosa, kalau di Bible itu memang harus dilambangkan dengan korban, Bang Juma. Dilambangkan dengan korban. Jadi itu harus memang melibatkan darah, karena korban bakaran itu darah itu nanti dibakarkan dari apa ini? Tata cara korban begitu. Nanti Allah dalam bentuk api itu kan dia melahap kan. Abang pernah bacakan dalam Perjanjian Lama seperti itu kan konsep apa ini pengampunan dosa. Jadi memang harus berhubungan dengan darah. Jadi begitu juga dalam mengampuni dosa kita. Kalau dalam kepercayaan kita memang Yesus harus lewat darah juga, Bang. Jadi di korban karena dia pembuat hukumnya. Jadi tanpa membatalkan hukum-hukumnya semuanya itu, dia rela, Bang, untuk menggantikan itu. Seperti itu. Bung, kalau kita lihat di dalam Imamat 18 nomor 21 itu ngeri loh itu. Apa kata Tuhan di sana? Janganlah kau serahkan seorang anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia mempersembahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Sekarang kalau kita lihat polanya, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi Paulus beda. Kalau kita baca di dalam kitabnya 1 Korintus 15:17, apa kata Paulus? Ini lebih ngeri lagi dia. Katanya gini, jika Kristus tidak bangkit,
maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Pertanyaan saya, dosa apa rupanya? Apa dosa yang pernah kita lakukan? Silakan. Oke, makasih. Jadi begini, kalau di dalam perjanjian lama itu memang hukumnya sangat banyak, Bang Zuma. Untuk melakukan Taurat, orang itu memang mustahil untuk selamat istilahnya, karena begitu banyaknya tatanan yang harus kita buat untuk menjadi benar. Dan hal itu saya lihat dalam Muslim masih seperti itu di dalam Muslim. Jadi begitu banyak aturan yang standar untuk selamat itu terlalu tinggi, Bang. Jadi kalau mau jujur, saya pun boleh mau tanya sama netizen atau yang pemirsa ini, sholatnya itu pun pasti ada yang bolong seperti itu. Jadi semua tatanan yang mengatur dalam kehidupan kita itu kita tak mampu untuk melakukannya semua, Bang. Kalau dalam saudara Muslim kita kan juga istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kan diatur, ditata, misalkan bagaimana untuk keluar rumah, bagaimana untuk buang air itu tetap diatur. Jadi ketika kita melanggar aturan itu, jadi kita itu namanya itu kan kita melanggar, berarti kita tidak melakukan hal yang benar seperti itu. Jadi sangat mustahil orang untuk selamat. Jadi di zaman kasih karunia ini, kalau di dalam Bible, di dalam kita, lewat perjanjian yang Yesus sudah jalankan ini, jadi kita sudah hidup di dalam hukum kasih, Bang Zuma. Jadi walaupun istilahnya kita hidup dalam dosa, begitu kita agak sedikit bebas karena begini, kita tidak terlalu terikat kepada Taurat. Jadi kita misalkan ada firman berkata itu sedinar sehari. Walaupun yang penting kita sudah menerima Yesus dulu, Bang Soma. Kita sudah menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita istilahnya lagi hidup dalam dosa, kita celaka, misalkan kita celaka, dan kita belum langsung meninggal, kita masih ada waktu hidup setengah jam. Kita menyadari dosa kita minta maaf, itu diampuni, Bang Soma, seperti itu. Jadi sudah terlalu banyak kasih karunia yang diberikan lewat pengorbanan yang suci lewat Yesus. Itulah yang membuat kita tidak terlalu terbelenggu dengan hukum-hukum yang terlalu ketat, itu, dan kita beroleh selamat. Oke, sekian, itu mungkin yang boleh saya. Oke, baik, Bang. Ya. Jadi kalau di Islam itu banyak aturan, sedangkan di Kristen tidak terlalu banyak aturan. Sebenarnya aturan Tuhan di Kristen itu nggak ada, satupun nggak ada, Bang. Aturan Paulus iya. Nah gini, sekarang gini, Bung. Ada hal yang sangat-sangat besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, yaitu surga. Untuk membahagiakan kita surga, untuk membinasakan kita adalah neraka. Dunia adalah tempat kita kemudian diuji untuk mendapatkan surga tersebut. Adam diberi perintah. Satu perintah yang dilanggar Adam, semua keturunannya binasa. Kata Kristen, saking bahayanya melanggar satu perintah. Kemudian bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruh perintah? Oh, tunggu dulu, Bang. Itu kan udah nggak perintah lagi. Tunggu. Siapa yang mengatakan kemudian tak ada perintah lagi di Adam waktu itu? Iblis. Iblis menghapus perintah. Apa kata Iblis pada Adam? Nggak usah kau taat, kok bisa kok kau makan. Justru kalau kau makan, kau hidup kekal. Nah, sekarang saudara saya sama seperti Iblis. Ketika ada perintah-perintah Tuhan, Anda mengatakan tidak ada yang sanggup. Padahal Ulangan 30 nomor 11, Tuhan sendiri mengatakan apa? Perintah-perintah yang aku berikan kepadamu itu tidaklah berat dan tidaklah jauh. Kau bisa kok. Apa yang tidak bisa di Torah? Jangan ada ilah lain, gampang.
Jangan kau makan babi, gampang. Jangan kau makan ini, bisa. Jangan minum ini, bisa. Hormati kedua orang tuamu, bisa. Tidak ada yang sulit di Torah itu. Saudara, kalau belajar cermat dalam pengajaran Yesus meninggalkan dogma gereja, justru ajaran Yesus itu jauh lebih berat daripada ajaran Taurat. Coba Anda konsentrasi di Matius 5. Saya kalau baca itu ngeri melihat Kristen hari ini mengaku pengikut Yesus tetapi tidak seperti apa yang Yesus ajarkan. Matius 5, Bung. Jangan, nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan Torah. Aku datang bukan meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi. Apa maksud penggenapan ini? Ternyata melengkapi. Bukan meniadakan, bukan membatalkan, bukan mengecilkan, tapi melengkapi. Maka data nomor 20-nya dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Kuncinya itu di situ, Bang. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat daripada dan juga orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Loh, kenapa bisa? Yesus, ya, yang lebih benar dari hidup keberagaman ahli Taurat adalah lakukan seluruh ini. Disebutlah Yesus mulai dari 21 sampai pada nomor 48. Lakukan. Paling bawahnya apa? Kamu harus sempurna sebagaimana Bapa di surga juga sempurna. Kata Yesus, kalau di Taurat jangan bersinah. Penggenapanku lebih benar dari itu. Apa? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah bersinah. Apa solusinya menurut Yesus? Cungkil matamu. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.